proses repair ya. Adaptasi sel ada atrofi di sini ya, kasusnya atrofi, kemudian ada hipertrofi, hiperplasia, metaplasia. Kemudian ada juga kasus deposit kolesterol ya pada kasus kolesterolosis, dan ada satu kasus repair pembentukan jaringan keloid. Ya, yang pertama kita pelajari atrofi ya. Atrofi di sini kasusnya pada endometrium. Ya, lihat ya, datanya. Nanti aja cari fokusnya di endometriumnya. Ini ya, ini endometrium yang mengalami atrofi. Ya, nanti ada gambar perbandingannya sudah disimpan tadi. Nah ini epitel permukaan endometrium nih ya. Terus ini endometriumnya hanya sampai di sini. Harusnya dia lebih panjang lagi jaringan endometrium, tapi dia mengalami atrofi hanya sampai di sini, dan epitel pembentuk kelenjarnya ini juga mengalami atrofi atau mengecil dibandingkan normal ya. Ini ya. Jumlahnya juga berkurang ya, sedikit ini ya, harusnya dia banyak. Kalau kita turunkan pembesarannya, nah ini selnya sangat gepeng ya, hampir kubuit ya. Harusnya dia epitel di endometrium ada epitel bukan kolumner ya, dengan inti yang tersusun bertumpuk ya, sinus stratified. Dan sedangkan di sini dia kan sudah mulai mengecil dia. Nah, sampai malah gepeng ya, seperti kubuit ya, jadinya pendek-pendek gitu ya. Kita bandingkan dengan yang normal. Ya. Ini yang normal. Ini ada slide pembanding, nanti ada bandingannya. Ini endometrium yang normal. Nah, ini ini epitel permukaannya, terus dia nih endometriumnya sampai di sini. Tadi bedanya dengan pembesaran yang sama ya, tadi dia cuma segini aja tadi kan ya, masih kecil dia tadi kalau dibandingkan. Kalau ini dia masih normal tebal endometriumnya, dan epitelnya sama dengan tadi. Beda kan ya? Ini masih normal ya. Kalau kita turunkan pembesarannya, nih masih tinggi-tinggi ya, epitel kolumner dengan inti yang tersusun seperti bertumpuk ya, pseudo stratified. Bisa bedakan perbedaannya? Ini kan ya atrofi ya, coba gambar tadi. Kalau atrofinya lebih kubulit kan? Iya. Nah ini dia udah dibuatin gambar setengah-setengahnya. Ini yang atrofi, ini yang Normal. dengan pembesaran yang sama. Tadi ini pembesaran 100 kali ya. Ini kan pendek-pendek. Datang di sini masih ya, masih kolomner bertumpuk. Di sini sudah flat, dia hampir flat. Nah itu namanya atrofi. Atrofi epitel pada endometrium. Dah, lanjut ya. Lanjut. Atrofi sudah. Sekarang kita ke hipertrofi. Hipertrofi itu apa? Apanya yang bisa? Ukurannya ya. Ukurannya di sini kasusnya adalah pasien yang hamil. Hipertrofi apa? Otot uterusnya ya, myometriumnya. Hipertrofi dia ini kasusnya setelah mengalami seksio ya, terus mungkin terjadi pendarahan postpartum atau mungkin distonia ya, sehingga jadi pendarahan terus, akhirnya rahimnya diangkat ikut beserta bayinya kan ya, jadinya kita dapat sampel pasien hipertrofi myometrium. Ini aja ya, ini otot myometrium. Nah, kan udah bisa di perbandingan.
disimpan. Gede ya. Yang spindel-spindel ini kan tergantung arah potongannya, ada yang spindel, mungkin ada yang jadinya bulat ya, karena dia saling silang itu kan tergantung potongan pisaunya. Ini ya, ini otot milimeternya, nah ini satu otot, gede-gede dia, gemuk-gemuk dia, gitu. Kebesaran 100 kali ini ya. Terus kita bandingkan dengan yang ini yang normal ya, tapi dia ada kasus bium di sini kebetulan ya. Jadi Aspergillus neoplasia ya, bukan yang di sini ya. Karena kebetulan ada biumnya. Ini masa tumor ya, sebagai jalannya ini masa tumornya, isinya juga otot sama, cuma dia bentuk masa tumor batas tegas. Isinya otot minum juga ya, cuma dia bentuk masa tumor. Nah, yang minumnya di luarnya juga masih minum, dia masih otot ya di sini. Beda nggak ya? Coba itu. Beda kan? Pakai perbandingan. Dua ini sekarang ya. Ini dengan ini ya. Beda deh. Ini lebih rapi lamping dia kan. Lebih gedut dia kan. Ukurannya lebih gemuk ya. Ini arah potongan dia beda ya. Ada yang panjang, ada yang bisa dibedakan. Nanti ini tugasnya nanti gambar, terus kalau bisa gambar dua ya, yang satu yang normal, satunya otot yang bisa, biar ada perbanding juga ya, nanti isi keterangan juga ya. Udah jelas deh ya, udah bisa dibandingkan ya. Tadi dengan metaplasia ya, metaplasia itu apa? Metaplasia Ukurannya perubahan meta yang dari squamous ke kubus. ini diambil dari jaringan serviks ya. Serviks ada 3 komponennya, ada apa aja deh? Ektoservix, zona transformasi, dan endoservix ya. Jadi sini kita harus cari metaplasia itu di zona transformasinya ya. Ini zona apa? Kalau dia epitelapisnya seperti ini, ekto ya. Ektoservix yang paling luar ya, dia dilapisi oleh epitel squamous. Ini ya, epitel squamous itu kalau kita besarkan seperti ini, poligonal ya, segi 5 ya. Semakin matur baru semakin jelas dia kelihatan poligonalnya ya. Nih, nanti kita selusuri dia telusuri komponen itu terus sampai dia terjadi perubahan bentuk ya. Masih kan ini? Di sana. Ada proses peradangan ya. Ya. Ini sudah mulai ini ya, sudah mulai berbeda bentuknya ya. Sampai akhirnya, nah di sini dia. Biar di atas. Ini deh. Ya, lihat nggak? Sama ya seperti slide yang di kuliah kan ya. Dia squamous metaplasia, dia berubah menjadi epitel
kolumnar. Ya, ini ada tugasnya juga ya. Tugasnya adik gambar seperti ini, nanti ada perubahan epitel dewasa yang satu menjadi epitel dewasa yang lain. Ya. Ini kelenjar-kelenjar endoseptik di bawahnya ini. Ya. Oke. Sudah? Jelas ya metaplasia. Hiperplasia ya. Hiperplasia itu ada perubahan apanya bertambah banyak jumlahnya ya. Hiperplasia. Jadi kasusnya pada prostat ya, pada BPH orang tua dan prostat hiperplasia di mana terjadi peningkatan jumlah epitel kelenjar maupun epitel stroma ya. Ini deh, nah ini deh pertama banyak ya. Kalian kan pelajari prostat di histologi juga kan ya sudah ya. Ini epitel-epitelnya pertama banyak, epitel kelenjar prostatnya. Selain itu juga stromalnya yang di sini ya. Nah ini stromalnya juga bertambah banyak sampai bentuk nodul. Kan beda warnanya dengan ini. Ini otot. Tadi itu kan sama kan otot. Ini stromalnya sampai bentuk nodul dia. Kalau dilihat di sini mungkin kayak bulat dia satu daerah itu ya di sini ya. Tanpa ada kelenjar di sini. Stromalnya bertambah, sel-selnya sama kelenjarnya yang di sini tadi. Hiperplasia prostat ya jumlah sel. Kemudian lanjut, udah deh, yang dicari ya, ada tahu yang harus dicari ya. Deposit ya di sini kasusnya pada kolelithiasis. Pada pasien wanita yang gemuk ya, kemungkinan dia juga hiperkolesterol. Kalian pelajari histologi gini, gallbladder kan ya, histologinya kan sama ya, sama seperti di usus ada epitel permukaan, ada lamina proprianya, kemudian ada muscularisnya ya ini ya. Ini mukosanya ya, yang harus ada cari adalah ini. Ini kan sama deh ya, sama mukosa tapi beda kan dalamnya dengan ini. Nuh, ya di sini dengan di sini beda kan? Di sini dia mengandung ada deposit kolesterol ya, ester kolesterol yang tidak bisa di metabolisme. Jadi dia ditumpuk di sini ya, di mukosanya itu dalam makrofag ya, makrofagnya yang memfagosit kolesterol itu tapi tidak bisa disekresikan, dia menumpuk di mukosa gas gallbladdernya. Itu istilahnya hiperkolesterolosis ya, hiperkolesterolosis. Nah ya ini contoh depositnya ya. Kalau yang perlemakan hati mungkin agak susah dari kalinya. Seperti yang bilang tadi itu dia harus otopsi baru bisa kita dapat sampelnya. Mudah-mudahan nanti kita dapat sampel hati liver ya, perlemakan hati. Dan kalau ini banyak sih kasusnya di rumah sakit ya. Bisa ya yang harus dicari nanti ya. Ini yang ininya yang bervakula-vakula dia mengandung kolesterol bandingkan dengan yang tidak mengandung. Ini yang ya. Ada ya, sudah ya. Kemudian yang terakhir pembentukan jaringan kolagen yang berlebihan pada kasus muka ya. Di sini pada kulit ya contohnya nih. Ini kulit. Epitel permukaannya ya sama dengan yang di cervix tadi ya, squamous, tapi di sini ada keratinnya ya. Kemudian di bawahnya ini, nah ini dah ininya kolagen yang berlebihan ini. Pembentukan kolagen yang berlebihan. Kalau dibesarkan seperti ini. Nanti ini tugasnya ya, satu ya. Nah, pembentukan kolagen yang berlebihan. Harusnya nggak setebal ini ya. Jadi yang pink ini kolagen. Di bawahnya ada
lemak ya, lemak subkutan. Nah ini ada petel-petel kelenjar keringat, kelenjar minyak ya. Ini neksa kulit ya. Nanti kalian gambar kalau bisa lengkap ya, ada petel permukaannya, kemudian ada pembentukan kolagen berlebihannya sampai di lemak. Nah, harus sama seperti tapi biar lengkap bagian-bagiannya. Boleh ada ini ya, ada kulitnya juga. Nanti isi keterangannya ya. Oke, yang harus dicari ini ya, biar tahu ini kolagen. Dan sama sih hampir seluruhnya biar berlebihan pembentukan kolagen. Udah? Udah jelas apa yang harus dilihat ya, harus dilihat ya. Nanti ada 6 mikroskop, nanti dibagi berapa ya kalian? 25 44 ya. Ya oke, nanti kalian keliling karena nggak semua isi lengkap, keliling 5 menit ya kurang lebih sambil diskusi ya. Silakan deh.